Ditangkapnya Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam operasi tangkap tangan oleh KPK mengejutkan banyak pihak, termasuk anggota DPR Komisi 10, Deddy Gumelar, yang memberikan pernyataannya secara eksklusif kepada Sentruan.com. Wah, saya kaget dan shock sekali. Kebetulan saya pas di rumah. Jadi begitu melihat breaking news, saya lihat tadinya kan dapat informasi mengenai AM setingkat menteri. Saya sama sekali tidak terpikir bahwa itu adalah Mahkamah Konstitusi. Saya pikir saya sampai Jaksa Agung namanya bukan AM, Kapolri bukan AM, kalau setingkat menteri. Tidak ada lagi lembaga peradilan atau jaksa tinggi. Tiba-tiba Akil Mukhtar, saya betul-betul shock sebagai bangsa, sebagai penyelenggara negara, sebagai anggota DPR ya. Menurut saya ini sudah selesai betul tsunami, kita rata. Artinya bahwa ini adalah bencana yang tragis di bidang penegakan hukum. Saya tidak kenal. Saya tahu, saya kenal biasa saja. Artinya tidak kenal, saya tidak tahu pribadinya. Justru itu saya kaget. Ternyata di situ ada narkoba, ada ganja, ada segala macam. Ini bangsa, bukan hanya tim penyeleksi ya, atau baik itu komisi yudisial ataupun Mahkamah Konstitusi itu sendiri atau bahkan DPR yang memilih anggota MK ini betul-betul tertipu. Bahkan bangsa Indonesia telah tertipu oleh sosok-sosok yang mengkamuflase dirinya menjadi orang baik. Ya, menjadi perhatian dunia, dan ini adalah dosa dan kesalahannya bagi bangsa ini bukan hanya karena melanggar undang-undang pemberantasan korupsi atau tindak pidana, tapi sebagai bangsa dia telah merusak nama besar dan nama baik bangsa ini. Walaupun nama baik bangsa ini sudah rusak, tapi dia memperusak dari kondisi hukum yang ada di kita yang membawa bangsa dan negara gitu. Ya, Pak Zimli meminta hukuman mati. Saya kira saya tidak bicara soal teknis hukuman, saya kira dia harus jauh lebih berat dibanding orang-orang biasa, itu aja. Mereka lupa ya sebenarnya secara spiritual bahwa Tuhan itu kan ada di mana-mana. Saya kebetulan orang Lebak dan itu dapil saya, dan saya tahu bagaimana perilakunya mereka. Saya hanya mengatakan dulu-dulu, bahkan kemarin-kemarin, satu ketika Tuhan akan membuka persoalan-persoalan ketidakberesan itu, dan itu memang terbuka. Jadi saya bilang ketika saudara Wawan adanya Atut Khosyah itu dengan koleksi mobil mewahnya hampir 11-12, yang membuat jalan-jalan di Banten itu rusak, hancur karena mobil Lamborghini-nya, karena Ferrari-nya, karena Porsche-nya. Kalau ada pertanyaan, nggak mungkin mobil mewah merusak jalan. Karena uangnya dibelikan mobil mewah, maka jalan anggarannya jadi berkurang. Karena dia punya mobil mewah, maka gizi buruk masih banyak. Gitu loh. Itu kan paling tidak APBD. Karena dia mastermind-nya di sana. Gitu loh. Kalau soal berani tidak berani, memang seharusnya semua penegak hukum seperti ini. Ya. Harusnya semua penegak hukum seperti ini. Seperti KPK. KPK ini kan awalnya ad hoc. Karena kegagalan kepolisian dan kejaksaan, maka lahirnya undang-undang untuk membuat sebuah lembaga yang independen. Maka lahirlah KPK. Nah, kita juga jangan lengah, kita awasin juga KPK. Jangan sampai perkara-perkara yang perlu diangkat dan tidak diangkat, ya, ini menjadi permainan. Mudah-mudahan kasus Wawan di Banten ini menjadi entry point, pintu masuk dari segala korupsi yang ada di Banten. Ya, saya kira kalau KPK mendengar rakyat Banten juga dari awal, dari dulu udah dibongkar sebetulnya, kan Anda tahu. Saya kira tidak boleh hanya terbatas pada Akil. Semuanya hakim diperiksa, ya, diminta keterangan, dituntaskan, dan pasti tidak mungkin ada hakim doang tanpa ada yang menyuap. Karena posisi Mahkamah Konstitusi menjadi strategis itu, jangankan yang kalah, yang menang pun merapat karena takut diutik-utik, maka dia menyuap. Di situ. Jadi untuk itu saya kira cabut kewenangan untuk bagaimana memeriksa perkara pilkada, ya. Cabut dari situ, DPR harus bekerja keras secara politik. Kemudian pilkada ditinjau ulang dalam pengertian kebijakan politiknya untuk tidak pemilihan secara langsung, sehingga tidak ada perkara-perkara yang bisa memungkinkan orang menjadikan kekuasaan dalam konteks bisa dimanfaatkan menjadi korup seperti ini gitu ya. Nah, yang terakhir saya kira yang betul-betul kita harapkan ini bukan hanya sekedar isu suap tentang pemilu kada, tapi justru di Banten itu adalah di luar pemilu kada jauh lebih besar korupsinya yang ada. Ya, itu aja.